Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pasar Monopolistik. Saya selaku moderator Ika Naulandari, NIM 202111269, bersama dengan rekan saya. Yang pertama ada NIM 155 Askia Salsabila, 2 NIM 162 Anandia Huseinul Muna, 3 NIM 169 Dilan Fatimatul Permata, NIM 183 Nanda Putri Setiarani, 5 NIM 205 Laila Sesabila Ardita, 6 NIM 208 Yenia Kustiyanti, 7 NIM 209 Aulia Fitriana Nabila, 8 NIM 223 Foni Damayanti, hingga 10 NIM 280 Stephen Rizky Putra Pratama, dan yang terakhir 283 Randy Bagri Satrio. Langsung saja kita mulai presentasinya. Silahkan. Saya Anadia Huzainul Muna, NIM 162. Pengertian pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah salah satu pasar persaingan tidak sempurna. Teori pasar persaingan monopolistik ini dikembangkan karena adanya ketidakpuasan pada analisis model persaingan pasar sempurna ataupun pasar monopoli. Namun jika dilihat dari struktur pasar monopolistik, maka ia lebih mendekati pada pasar persaingan yang sempurna. Namun perusahaan akan lebih berpartisipasi di pasar tersebut guna menghasilkan suatu produk yang berbeda dan juga memiliki karakteristik tersendiri. Pasar persaingan monopolistik ini adalah pasar dengan banyaknya para konsumen yang menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda dan bisa disebut juga sebagai pasar yang adanya banyak penjual yang menawarkan satu jenis barang dengan banyak produk yang berbeda-beda dalam hal kualitas, bentuk, dan juga ukuran produk tersebut. Slide selanjutnya. Dalam pasar persaingan monopolistik, setiap konsumen akan merasakan adanya perbedaan dari karakteristik pada setiap produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya. Adanya perbedaan tersebut akan mencerminkan perbedaan yang sebenarnya di antara produk-produk yang akan mereka konsumsi atau hanya perbedaan dalam persepsi konsumen bahwa bagi produk yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan yang beroperasi di pasar memanglah sangat berbeda. Sebagai contoh sederhananya, perbedaan produk bisa dilihat dari bentuk fisiknya seperti adanya perbedaan fungsi, bentuk, ataupun kualitas produk. Perbedaan ini juga bisa dilihat dalam kaitannya dengan suatu merek, logo, ataupun kemasan. Selain itu, bisa dilihat juga dari jangka waktu kredit penjualannya, ketersediaan komoditas, kemudahan dalam mengaksesnya, layanan after sales, lokasi memperoleh komunitas, pelayanan, dan masih banyak lagi. Berbagai contoh dari komoditas monopolistik yang banyak dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pakaian, obat-obatan, alat kosmetik, restoran, dan banyak komoditas makanan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ciri-ciri pasar monopolistik. Radorno Sukirno mengungkapkan ciri-ciri pasar persaingan monopolistik seperti yang dikemukakan adalah sebagai berikut. 1. Terdapat banyak penjual. Terdapat banyak penjual tapi tidak sebanyak seperti dalam pasar persaingan sempurna. 2. Barangnya bersifat berbeda corak. Ciri ini adalah sifat yang penting untuk membedakan di antara pasar persaingan monopolistik dan persaingan sempurna. 3. Perusahaan memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Namun demikian pengaruhnya relatif kecil jika dibandingkan dengan pasar oligopoli atau monopoli. 4. Relatif mudah untuk masuk ke dalam industri atau pasar. Masuk ke dalam pasar persaingan monopolistik tidak sesulit masuk ke pasar monopoli dan oligopoli, tetapi tidak segampang masuk pasar persaingan sempurna.
5. Sangat aktifnya persaingan promosi penjualan. Harga tidak menjadi penentu besarnya pasar. Suatu perusahaan mungkin menjual suatu produknya dengan harga yang cukup tinggi, tetapi masih bisa menarik banyak pelanggan untuk membeli produknya. Contoh pasar monopolistik. Setelah mengetahui ciri pasar monopolistik, penting untuk kita tahu contoh dari pasar monopolistik itu sendiri. Sehari-hari kita banyak menemui pasar monopolistik. Produk dari pasar ini sangat dekat dalam kehidupan kita. Berikut ini adalah beberapa contohnya. 1. Restoran makanan cepat saji ayam goreng, KFC, McDonald's, maupun restoran sejenis lainnya menawarkan produk yang serupa. Namun kualitas, harga, fasilitas, dan juga rasa akan mempengaruhi konsumen untuk memilih restoran yang disukai. 2. Pasar air mineral. Pastinya kamu mengetahui beberapa produsen air mineral yang sehari-hari dikonsumsi masyarakat seperti Aqua, Le Mineral, Nestle, dan lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Sifat-sifat pasar persaingan monopolistik. Adalah karakteristik pasar monopolistik menurut pasar monopolistik Bernardus ada terdapat dua produk sifat berbeda. Yang ketiga, perusahaan punya sedikit kuasa untuk mengaruhi harga. Yang keempat, perusahaan dapat dengan mudah masuk ke dalam industri. Dan yang terakhir, ada persaingan promosi penjualan sangat aktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, karakteristik pasar monopolistik. Karakteristik persaingan monopolistik di dalam sistem struktur pasar monopolistik mempunyai beberapa karakteristik. Di antaranya yang pertama ada produk diferensiasi. Diferensiasi produk adalah upaya untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh produsen atau perusahaan untuk menarik pelanggan dan membuat mereka lebih menyukai produk perusahaan tersebut daripada yang diproduksi oleh orang lain. Yang kedua, ada jumlah produsen yang sangat banyak. Dalam sistem pasar monopolistik terdapat banyak produsen atau perusahaan. Lihat dari banyaknya merek pakaian dan barang-barang utama lainnya. Karena produknya banyak yang mirip, maka setiap perusahaan harus memperhatikan harga produksinya agar tidak merugikan perusahaan lain. Dan yang ketiga, mudah masuk dan keluar. Banyak orang ingin memasuki pasar monopoli karena kekayaan sumber daya dan peluang bisnis yang terbuka lebar. Namun persaingan yang ketat memastikan bahwa banyak produsen masuk dan keluar dari pasar monopoli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Jenis persaingan pasar monopolistik. 1. Permintaan konvensional atau DK. 2. Permintaan proporsional atau DP. 3. Kurva kedua permintaan tersebut berlereng negatif sebagai akibat adanya kemampuan produsen dalam mempengaruhi harga. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. 1. Keseimbangan kurva dalam pasar persaingan monopolistik tidak bersifat elastis sempurna. 2. Kurva hasil penjualan marginal atau MR tidak berimpit dengan kurva permintaan. Keseimbangan JK pendek dan JK panjang dapat dilihat dari grafik yang berada di diagram 10.2 dan 10.3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Keseimbangan jangka pendek karena kurva permintaan menurun sedikit demi sedikit sebagai akibatnya kurva MR tidak berimpit dengan kurva permintaan. Keseimbangan yang dicapai suatu firma dalam pasar persaingan monopolistis. Dalam persaingan monopolistis, permintaan yang dihadapi firma adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Keseimbangan jangka panjang dalam persaingan monopolistik tidak terdapat hambatan kepada firma-firma baru. Maka keuntungan yang melebihi normal akan menyebabkan pertambahan dalam jumlah firma di pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Almira Fitriana Bila, NIM 2021. Corak pasar monopolistik. Terdapat beberapa corak yang ada terjadi dan ada pada pasar persaingan monopolistik. Berikut uraian hal-hal yang terkait dalam corak pasar persaingan monopolistik.
1. Efisiensi dan diferensiasi produksi dalam pasar persaingan monopolistik. Terdapat banyak produk yang dihasilkan sama, namun produsen membedakan karakteristiknya, baik dalam hal mutu, desain, mode, maupun kemasan. 2. Perkembangan teknologi dan inovasi. Bentuk pasar monopolistik memberikan dorongan yang sangat terbatas untuk melakukan perbaikan teknologi dan inovasi. Karena dalam jangka panjang perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal. Keuntungan yang melebihi normal dalam jangka pendek dapat mendorong pada kegiatan pengembangan teknologi dan inovasi. Yang ketiga, persaingan bukan harga. Persaingan bukan harga merujuk pada upaya-upaya selain perubahan harga yang dilakukan oleh produsen untuk menarik lebih banyak konsumen. Karena dalam pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah segala-galanya. Next slide. 4. Promosi penjualan melalui iklan dalam perusahaan-perusahaan modern. Kegiatan membuat iklan merupakan suatu bagian penting dari usaha memasarkan hasil produksi. Tujuan membuat iklan adalah untuk tercapainya salah satu dari target-target berikut. A. Menjelaskan kepada konsumen mengenai produk yang dihasilkan. Jenis iklan ini biasanya digunakan perusahaan ketika memperkenalkan hasil-hasil produksinya yang baru. B. Memberitahu konsumen bahwa produk yang dihasilkan merupakan produk terbaik. Jenis iklan ini digunakan untuk mempertahankan kedudukannya di pasar. Kelima, distribusi. Pendapatan banyaknya produsen yang bersaing pada pasar persaingan monopolistik mengakibatkan distribusi pendapatan akan seimbang. Asumsinya ketika suatu produsen mampu menghasilkan keuntungan melebihi normal pada jangka waktu pendek, maka hal ini akan menarik beberapa produsen lain untuk memproduksi produk yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Keuntungan dalam persaingan pasar monopolistik. Yang A, memaksimalkan keuntungan dalam jangka pendek. Keuntungan yang maksimal dapat diperoleh jika produsen terus memproduksi barang yang disediakan hingga pada tingkat tercapainya MC sama dengan MF. B. Memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Dengan adanya keuntungan yang melebihi di atas rata-rata akan menyebabkan perkembangan produsen di dalam pasar. Next slide. Kelebihan dan kekurangan persaingan monopolistik. Kelebihan pasar persaingan monopolistik adalah: yang pertama, banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen. Yang kedua, adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen. 3. Terdapat diferensi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk. Yang keempat, pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari ada di dalam pasar monopolistik. Kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam harga, kualitas, maupun layanan. Kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut. Dan terakhir, pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Fani Damayanti, NIM 2021112223.
faktor penyebab pasar monopolistik. Pasar monopolistik tidak tercipta begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya pasar monopolistik, yaitu 1. Ketidakpuasan terhadap pasar sempurna dan monopoli dikarenakan produsen yang tidak puas dengan sistem pasar sempurna dan pasar monopoli sehingga banyak sekali produsen atau perusahaan yang berpindah ke sistem pasar monopolistik. 2. Sumber daya alam yang amat sangat melimpah ruah di Indonesia membuat setiap orang atau produsen mudah terjun dalam industri monopolistik. Karena satu mencari bahan baku maupun bahan pendukung dalam produksi suatu barang. 3. Produk diferensial dikarenakan produk diferensial yang terlalu tinggi membuat setiap produsen lebih mudah dalam persaingan non-harga seperti iklan dan hal lainnya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Baik, dengan saya NIM 2021-1180. Rugi dan untung pasar monopolistik. Kerugian 1. Memerlukan modal yang sangat besar karena perusahaan yang sudah lebih dulu masuk ke pasar. Monopolistik dan sukses mempunyai skala ekonomi yang besar dan digunakan untuk produksi sampai promosi. Yang kedua, memiliki skala dan tingkat persaingan yang cukup luas dan tinggi dalam bidang kualitas, harga, dan jasa pelayanan. Jadi produsen atau perusahaan baru harus siap dengan persaingan yang terjadi dalam sistem pasar monopolistik. Yang ketiga, setiap perusahaan harus melakukan inovasi pada produknya sehingga tidak akan kalah dengan perusahaan lainnya di bidang yang sama, akan tetapi hal ini akan meningkatkan biaya produksi yang berpengaruh pada output harga produk yang harus dibayar konsumen. Yang keempat, untuk perusahaan kecil atau yang baru masuk pasar monopolistik, tingkat keoptimalan atau efisiensi bisa dibilang cukup rendah. Yang kelima, karena kurang efisiennya suatu produk dan produksi di perusahaan kecil, maka harga produk juga akan semakin murah dan mempengaruhi biaya operasional suatu perusahaan. Baik, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya NIM 283. Keuntungan 1. Kebebasan setiap produsen atau perusahaan untuk keluar dan masuk sistem pasar monopolistik membuat setiap perusahaan selalu melakukan inovasi jika ingin dengan konsumen. 2. Sangat banyaknya produsen dan produk membawa keuntungan untuk konsumen karena konsumen akan mempunyai banyak opsi pilihan produk sesuai kebutuhan dan pastinya mempunyai kesempatan untuk memilih produk terbaik yang ada. 3. Karena kebutuhan sehari-hari tersebut di dalam sistem pasar monopolistik ini, sehingga konsumen lebih mudah untuk menemukannya. 4. Diferensiasi produk atau perbedaan produk membuat para konsumen benar-benar berhati-hati dan selektif untuk memilih suatu produk, dan biasanya konsumen akan menjadi konsumen tetap produk tersebut. Next slide. Pengaturan pasar persaingan monopolistik. Daya monopoli yang relatif kecil menyebabkan kesejahteraan yang hilang, relatif kecil. 2. Permintaan yang sangat elastis menyebabkan kelebihan kapasitas produksi. 3. Ketidakefisienan yang dihasilkan perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik diimbangi dengan kenikmatan konsumen karena beragam produk, peningkatan kualitas, dan meningkatkan kebebasan konsumen dalam pemilihan output. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.